Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Amma ba'd. Para hamba Allah semuanya yang berada di dunia, baik lelaki maupun perempuan, mari menghaji bareng Mbah Macan Lorek bersama Mbah Macan Lorek Jombang, menghaji diri Anda masing-masing. Ini Mbah Macan Lorek mau menghaji bab adanya ayat-ayatullah. Ayat-ayat Allah terutama yang ada di diri panjenengan semua. Ayat-ayat Allah yang ada di diri Anda semua. Ayo, perlu diketahui ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang ada di diri Anda, agar engkau lekas mengenalnya, diri zat wujud Allah, zat diri wujud diri Anda masing-masing, sejatinya zat, sejatinya wujud, agar engkau mengetahui sejatinya ayatullah juga. Itu ayat-ayat Allah itu ada di diri Anda. Ada ayat yang tersimpan di diri Anda, ayatullah. Ada ayat yang nama ayatullah yang sudah tertulis. Terus ada ayat-ayatullah yang tersirat. Nah, ayo diketahui, dikaji bersama, dirasakan, mencari sejatinya ayat-ayatullah, supaya paham engkau ayat-ayatullah yang ada di diri panjenengan, ayatullah yang ada di diri Anda semua, terutama makhluk Allah, insan mukamil. Maka dari itu diketahuilah, yang disuruh oleh Allah khalifatul fil ard di dunia sebesar ini, seisinya hanya siapa? Hanya insan mukamil yang sanggup untuk khalifah, diperintah khalifah di dunia ini. Iya, ngeramut dunia seini hanya manusia yang sanggup. Maka disebut manusia. Cara Jawa itu manungso, manunggali sing kuwasa. Jadi Allah itu manunggal di diri Anda semua, itu menghidupi hidup, dihidupi Anda semua. Jangan merasa hidup itu bisa hidup sendiri. Ayo, maka dari itu diketahuilah ayatullah itu, biar kamu, Anda itu lekas mengetahui kodimnya Allah Ta'ala yang dilalui syair Gus Dur itu, mencari kodimnya.
Al-Quran Qadim itu wahyu minullah. Jadi apa, perintah yang bagus. Wahyu itu perintah yang bagus. Itu belajar mengenal Qadimnya Allah itu apa perintahnya. Gusti kula lan panjenengan yang ada diri kula yang panjang itu bertempat di makom apa, harus mengenal Ruhul Kudus, tempat yang suci, duduk di situ Allah Ta'ala. Nanti kau sudah mengenalnya, itulah nanti Qadimnya Allah Ta'ala, suara hati namanya yang lembut. Allah Ta'ala membisiki kita semua itu, awas. Bisikan itu macam dua, awas. Bisikan siapa? Yang melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, itu bisikan siapa? Awas di situ. Waswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Awas, tapi bisi-bisian itu. Ya, memang itu memang sengaja Allah Ta'ala memerintahkan jangan benci sama itu ya diperintah juga, menjalankan amanah juga. Cuma sampean kula ini kan di amanah khalifah, itu memang untuk menjaga, untuk apa, menggoda semua. Sampean diperintah khalifah, termasuk di dunia kan alam uji. Sampean memang digoda, lulus tidak ke jalan Tuhan itu. Ayo mari dicari ayat-ayatullah yang suci, benar-benar suci, suara hati Tuhan masing-masing. Jadi cari ayat-ayatullah itu yang sebenarnya ayatullah. Engkau melakukan kebenaran, kebaikan itu ayatullah. Jika engkau melakukan nggak baik, siapa itu yang merintah? Bukan Allah itu. Ayo melakukan kebenaran, kebaikan, itu kan ayatullah. Ayatullah itu ada yang tersimpan, ada yang tertulis, dan ada yang tersirat. Ini saya jelaskan mulai awal ayatullah yang tersimpan. Jadi Allah Ta'ala, ayat yang tersimpan itu ayat-ayat Allah yang belum dilahirkan, belum lahir di dunia, belum dilahirkan, masih disimpan. Ayat-ayat Allah yang masih disimpan, belum dikasihkan Anda, belum dilahirkan ke dunia, belum disampaikan ke Anda semua. Itu namanya ayatullah yang tersimpan. Itu. Jadi semua itu ada di ghaib, di tangan Tuhan, masih dikuasai Tuhan. Ayatullah yang tersimpan itu. Nah, itu jadi belum dilahirkan ke dunia, ayatullah yang tersimpan itu. Ya, itulah ayatullah yang tersimpan, belum dilahirkan di dunia, masih dikuasai oleh Allah. Ya, disimpan di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu tempat penyimpanan alamnya Gusti, di Lauhul Mahfuz. Ya, lalu keduanya ini ayat-ayatullah yang nama sudah yang tertulis, berarti ya ayatullah sudah yang dilahirkan di dunia itu. Anda semua sudah mengetahui apa, kebiasaan apa
itu berarti itu ayatullah yang sudah lahir. Terus sampean zaman tulis, Anda tulis, ditulis kadang dicatat di kertas, itu kan itu sudah lahirnya namanya kitab. Itu. Lah, kitab itu ada yang kitab basah dan ada yang kitab kering. Ya. Kalau kitab basah itu kau tanam, kau tulis di kertas seperti kitab apa saja itu. Terus adanya kitab suci Al-Quran itu namanya, itu kan itu kitab kering. Jadi kitab yang tidak bisa abadi itu. Nah, kitab basah itu yang Anda tanam di diri Anda. Itu namanya kitab yang basah. Kau tanam di diri Anda itu, walaupun Anda nggak ditulis seperti saya. Ini saya kan termasuk kan nggak nggak baca kitab yang kering. Nah, ini melakukan kitab yang sudah saya tanam. Saya tanam di diri ini. Saya tanam. Iya, semua orang tidak ada yang mengetahui. Ini yang abadi besok. Kitab basah. Nggak bisa rusak. Itulah. Harus paham. Nah, kitab itu kan tuntunan ya. Harus dihargai, harus dipercayai. Soalnya semua bisa itu dari itu pembelajaran. Kitab apa? Kitab yang kering. Adanya kitab suci Al-Quran dan kitab lain-lainnya itu. Itulah ketahui kitab yang ayat-ayatullah, yaitu ya, ayatullah yang tertulis, sudah tersurat ya ini. Sudah ayat yang tersurat, ditulis, selalu disimpan itu. Terus muncul adanya namanya kitab yaitu. Jadi kitab ada yang basah, ada yang kering. Itu namanya sudah engkau tulis. Terus terakhir ketiganya ada ayatullah yang tersirat lah itu. Sudah sampean tanam, sampean tulis di diri. Ada yang sampean tanam dicatat di buku itu. Kan sudah terus lalu engkau sirat. Apa? Mana yang ayatullah yang tersirat? Seperti saya ini. Diucapkan. Nah, diucapkan di semua orang. Nah, seperti saya ini kan sudah saya sampaikan seluruh dunia. Sudah tersirat kemana-mana. Itu namanya ayatullah yang tersirat. Surat yang tersirat, terkirim. Itu ada ayatullah tersurat, tersirat. Itu yang namanya Allah Ta'ala. Ayatullah yang tersurat, tersirat. Kemana-mana. Ya, itu saudaraku, kajian bab Mbah Macan Lorek Jombang tentang ayatullah yang sejatinya ayatullah yaitu yang di diri Anda. Munculnya sejatinya ayatullah yaitu lakukan kebaikan, kebajikan, itulah kau sampaikan itu ayatullah yang tersimpan, ayatullah yang tertulis, terus ayatullah terakhir yang tersirat. Itulah inti ayatullah yang kami tersebut itu. Terima kasih. Itulah kajian saya. Bila ada kata-kata yang salah, tidak dikenan di hati, ya mohon maaf, Mbak Macan Lorek. Tetap mengucapkan kekilafan, tetap ada kekilafan. Tidak ada manusia yang sempurna, hanya Tuhan yang
sempurna, tetap ada kekurangan, ada kekhilafan. Mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.